Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Kompetensi dasar di sini menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, melakukan identifikasi jenis serta kegunaan pesawat sederhana, melakukan penyediaan keuntungan mekanik pesawat sederhana. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan prinsip kerja pesawat sederhana dengan prinsip kerja otot dan rangka manusia. Apa sih penjelasan usaha? Apa sih daya? Nah, yang pertama, di sini akan menjelaskan tentang usaha. Usaha adalah perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah. Usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Satuan dari usaha adalah Joule. Yang kedua, daya. Daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Satuan dari daya adalah watt. Daya dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan W per T. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah usaha. Besar keuntungan mekanik pesawat sederhana dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Km sama dengan FB per FK. Jenis-jenis pesawat sederhana dibagi menjadi 4. Yang pertama, katrol. Yang kedua, roda berproses. Yang ketiga, bidang miring. Yang keempat, pengungkit. Yang pertama akan membahas katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Katrol sangat baik digunakan untuk memindahkan beban ke atas. Katrol dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tetap, bergerak, dan majemuk. Katrol tetap adalah sistem katrol dibuat sedemikian rupa sehingga katrol tersebut tetap pada posisinya. Contohnya dalam sehari-hari, seperti katrol yang digunakan untuk menimba air. Titik tumpu yang merupakan pusat lingkaran katrol diberi nama A. Kemudian AB dan AC masing-masing disebut lengan beban dan lengan gaya. Keuntungan katrol jenis tunggal ini sama dengan 1. Hal ini dikarenakan perbandingan antara lengan beban dan lengan gaya sama dengan 1. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan W per F sama dengan AB per AC sama dengan 1. Katrol bergerak adalah katrol tunggal. Jenis ini dirancang sedemikian rupa sehingga katrol ini bergerak. Contohnya, pengangkat peti kemas di pelabuhan. Titik C merupakan titik tumpu katrol. AC adalah lengan beban dan BC adalah lengan gaya. Katrol jenis ini mempunyai keuntungan mekanis 2. Artinya, perbandingan antara berat beban dan gaya sama dengan 2. Jika kamu mengangkat beban menggunakan katrol jenis ini, kamu hanya perlu memberikan gaya sebesar setengah kali berat beban. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan BC per AC sama dengan 2AC per AC sama dengan 2. Sistem katrol adalah sistem katrol susunan katrol yang terdiri lebih dari satu katrol. Katrol majemuk biasanya digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Contohnya di gambar berikut. Yang kedua adalah roda berproses. Roda berproses adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tetap atau tempat berprosesnya roda. Contohnya adalah sepeda.
Bidang yang ketiga, bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana berupa permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga dan berfungsi sebagai pengalih gaya. Contohnya adalah tangga. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dirumuskan W kali H sama dengan F kali S. Keterangan dari W adalah beban, satuan Newton, H adalah tinggi, satuan meter, F adalah gaya kuasa, satuan F, S adalah panjang bidang miring, satuan meter. Alat-alat yang bekerja berdasarkan bidang miring, di sini ada contohnya. Yang pertama, papan miring, gergaji, skrup, kapak, permainan bidang miring, dan jalan di pergunungan. Yang keempat adalah pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, di sini pengungkit jenis pertama contohnya adalah pengungkit dan pemotong kuku. Pengungkit jenis 2 contohnya alat gerobak dorong, pemotong kertas, pembuka tutup botol. Pengungkit jenis 3 contohnya penjepit roti, pengeruk sungai, dan penjabut jenggot. Secara matematis, ketiga pengungkit dirumuskan menjadi W kali LB sama dengan F kali LK. Keterangan dari W ini adalah berat beban, satuan Newton, LB adalah lengan beban, meter, F gaya kuasa, satuan Newton, dan LK adalah lengan kuasa, satuan meter. Prinsip pesawat sederhana berlaku pada sistem gerak manusia, yaitu pada kerja otot dan tulang ketika mengangkat beban, menengadahkan kepala, kaki jinjit, dan kegiatan lainnya. Prinsip yang berlaku pada berbagai gerak tersebut pada umumnya merupakan prinsip pengungkit. Pesawat sederhana dalam rangka manusia adalah tubuh kita ini, juga kerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Contohnya, otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan kepala merupakan gaya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat sederhana tipe pertama. Tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Di sini ada 2 soal, silahkan anak-anak kerjakan. Sekian pembelajaran dari saya. Jika kurang paham, silahkan membaca modul, mencari di internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.